Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, secara khusus para pembina yayasan, ada Ibu Melisa, Ibu Rani, dan Pak Hendro. Yang mana Pak Hendro? Ya. Kemudian juga pengawas yayasan Pak Eko. Pak Eko yang ini ya. Kemudian Ketua Yayasan Pak Lauri Sanjaya yang sebelah sini kan. Untuk pimpinan sekolah dan para pengajar, para guru, termasuk mungkin para orang tua ada? Tidak ada. Jadi ini guru-guru semua ya? Atau merangkap? Anaknya guru di sini semua. Alhamdulillah. Pertama, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, segala karunia yang diberikan pada kita semua. Secara khusus tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat terpilihnya kita menjadi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling indah, karena untuk nikmat itulah Allah menyediakan surga. Dan untuk para penolak iman, Allah menyediakan api neraka. Jadi kalau ujungnya adalah yang terhebat, tertinggi seperti itu, berarti iman dan Islam itu adalah nikmat yang tertinggi yang diperoleh oleh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah nikmat inilah yang mengumpulkan kita bersama-sama di sini untuk membangun dan menghadapi tujuan bersama yang masih sangat panjang, yang masih panjang pada kehidupan kita yang terus kita jalani ke depan. Termasuk tentu nikmat kebersamaan di sini, nikmat bertahan, beristiqomah untuk terus mengelola sekolah alam yang usia sudah 20 tahun ya. Ternyata menjadi indah seperti ini setelah 20 tahun ya. Saya membayangkan tahun pertama kayak apa di sini gitu. Tadi Ibu Pembina sempat cerita ada ada urai ya, ada ular segede pimping gitu. Bukan segede tangan lagi, segede sebesar paha. Hadirin sekalian, ya Allah muliakan. Tentu nikmat ini harus terus kita syukuri supaya ada nikmat-nikmat yang lain. Sebab an-ni'matu idza syukirat tuwalidu nikmatan ukhra. Kenikmatan kalau disyukuri maka akan melahirkan kenikmatan baru yang lain. Begitu itu hukumnya ya. Sebagaimana kalau nikmatnya memiliki harta, kemudian nikmat tersebut disyukuri dengan banyak berinfak. Nah, infak ternyata akan melahirkan harta-harta baru, bahkan ya kelipatannya bisa 10 sampai 700 sampai di atas 700 kali lipat. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, tentu situasi hari ini situasi halal bihalal ya. Halal bihalal, karena halal bihalal maka mari kita bawa situasinya dengan situasi santai. Sebab Idul Fitri itu hari bahagia ya. Jadi kalau Idul Fitri itu suka ada yang nangis-nangis kan gitu, ketemu ibu nangis bahagia lah kira-kira gitu ya. Di kuburan juga nangis bahagia lah, gitu. Bahwa dia akan seperti yang di kuburan gitu kira-kira ya. Harus bahagia nangisnya, karena ya tidak ada alasan di hari Idul Fitri tidak bahagia ya. Sebab Idul Fitri itu idnya kembali. Al-Fitri itu beragam makna. Al-Fitri bisa berarti buka, berbuka, maksudnya tidak berpuasa ya. Sebagaimana bulan Syawal kita tidak berpuasa, beberapa hari saja kita
sebagaimana bulan Sya'ban sebelumnya kita tidak berpuasa, hanya beberapa hari saja kita berpuasa. Tiap-tiap bulan ada beberapa hari kita berpuasa. Nah, bulan Syawal itu seperti bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Itu Idul Fitri namanya. Jadi hari makan kembali kira-kira gitu. Dan kalau makan itu bahagia ya. Makan itu harus bahagia. Ya, bayangkan memasukkan ke perut kita sesuatu yang enak. Apa yang tidak membuat kita bahagia? Pasti bahagia. Dan oleh karena itu makan harus menjadi ukuran kebahagiaan. Hadirkanlah ya, sebuah situasi kejiwaan dan kehidupan kita seenak ketika kita mau makan. Itulah kebahagiaan. Bahkan ketika kita cerita makan, ternyata dakwah itu asal katanya adalah mengajak makan, gitu ya. Kalau saya diajak makan oleh Pak Lori kan enak kan gitu. Maka ketika kita mengajak orang kepada Islam juga harus seenak ketika kita mengajak, sama seperti ketika kita mengajak makan. Jadi kalau dakwah jangan serem-serem gitu, jangan menakutkan. Justru dakwah itu memudahkan, tidak menyulitkan, membuat bahagia, tidak membuat sebaliknya gitu. Itulah berdakwah. Tadi sekalian kalimat Al-Fitru ya. Kemudian Idul Fitri juga bisa bermakna Al-Fitr itu perkara asal, yaitu kefitrahan, kesucian. Idul Fitri juga bisa berarti kita kembali kepada kesucian. Tidak suci bagaimana? Karena kita di sebulan-bulan Ramadan kita digembleng dengan beragam ibadah dan takarub pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya puasa Ramadan dan sejumlah ibadah yang menyertai sebagai penyempurna ibadah Ramadan kita, penyerta ibadah Ramadan kita. Tentu ya itu menjadi mekanisme tahunan yang Allah sediakan bagi manusia untuk menyucikan dirinya. Oleh karena itu pertahankan situasi Ramadan ya, karena Ramadan mengembalikan kita ke kefitrahan, maka kefitrahan tersebut pertahankan di bulan Syawal dan seterusnya sampai ketemu bulan Ramadan kembali sebagai mekanisme tahunan yang diberikan Allah kepada kita semua. Kata para ulama sederhana saja untuk melihat apakah Ramadan kita masih bertahan. Lihat kondisi kita dan masyarakat kita di tanggal 2 bulan Syawal. Gitu ya, itu ukurannya. Nampaknya banyak gagal ya dibanding banyak berhasil. Karena begitu semangatnya kita atau masyarakat secara umum ke masjid di bulan-bulan Ramadan, termasuk di sholat subuh kan. Tapi biasanya sholat subuh tanggal 2 Syawal itu entah mungkin tanggal 1-nya terlalu gembira sehingga kecapean gitu. Sehingga saf yang paling jarang itu biasa tanggal 2 Syawal biasanya. Padahal suasana masih hangat. Oleh karena itu budaya membangun kegembiraan di bulan di Idul Fitri harus direvisi supaya gembiranya itu gembira beneran, terarah gitu. Ya, gembira terarah itu ya gembira karena kita menjadi hamba Allah yang mampu melaksanakan Ramadan dengan baik ya. Kemudian silakan ejawantahkan kegembiraan dengan makan dan minum, tapi jangan terlalu banyak gitu. Nah biasanya di sini persoalannya, karena makan dan minum disediakan sangat banyak, bahkan makanannya sangat capek, dipindah sana dipindah sini, suguhin sana suguhin sini gitu. Itulah Idul Fitri kita. Jadi ada benturan Idul Fitri sebagai hari kegembiraan dengan budaya menyambutnya yang perlu kita perbaiki. Kalau budaya menyambut kegembiraannya sudah bagus, tapi detailnya, penyediaan makanannya, ditambah makanannya pun rata-rata makanan yang secara kesehatan kurang sehat. Biasanya tepung-tepungan, biasanya santan-santanan dan lain sebagainya, minyak-minyakan dan lain sebagainya. Ada yang ketiga Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Ada yang ketiga, ternyata Al-Fitr itu juga adalah tempat dasar, tempat asal di mana manusia berada, yaitu surga. Itu Al-Fitr artinya. Jadi Idul Fitri ini kembali ke tempat asal, yaitu surga. Kira-kira ketika Idul Fitri kita laksanakan sebagai kegembiraan menang di bulan suci Ramadan sebulan penuh, kita kira-kira kalau kata Imam Ghazali, kita ini menjadi manusia layak kembali ke surga, berKTP surga lagi gitu. Itulah Idul Fitri ya, karena pada hakikatnya kita ini makhluk surga. Adam alaihi salam diciptakan di
surga. Hawa pun istri diciptakan di surga. Ya, bahkan diceritakan dalam sejarah bahwa beberapa anak cucu Adam lahir di surga sebelum ke dunia. Itu riwayat, ya, jangan diperdebatkan karena riwayat yang sebar kita kebanyakan hanya berdua kan, mereka hanya berdua. Ternyata ada riwayat yang menyebutkan bahwa anak cucu Adam, beberapa anak itu lahir di surga. Jadi ketika diturunkan ke dunia itu Adam, Hawa dan beberapa anaknya, begitu. Ya. Itu menguatkan bahwa Adam itu makhluk surga, ayah kita masuk makhluk surga. Nah kemudian karena ada pelanggaran, ya, tapi jangan disalahkan Adamnya ya, karena itu sudah ditakdirkan seperti itu, memang akan jadi seperti ini. Gitu. Ya, tapi jalannya adalah Adam digoda oleh iblis, kemudian makan syajaratul khuldi, kemudian habis makan tersebut karena pelanggaran kemudian diturunkan ke dunia. Tapi di dunia juga dimuliakan karena disediakan segala perangkat kehidupannya. Itulah dunia. Nah, hadirin sekalian, jadi dengan demikian ternyata Idul Fitri itu maknanya dalam juga ya. Karena Idul Fitri berarti kembali ke tempat asal kita yaitu surga. Itu makna yang harus kita dalami bersama-sama. Mudah-mudahan makna ini membuat kita semakin mengokohkan prosesi kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sekalian yang Allah muliakan, dan tentu ya situasi ini dalam konteks Bapak Ibu sebagai pendidik, mari kita hadirkan dalam pendidikan kita ya, bahwa pendidikan kita ini menghadirkan kefitrahan bekerja pada kehidupan, sehingga anak-anak kita jadi apapun masa depannya ya membawa ya fitrah kehidupan itu, membawa pesan surga, membawa kebaikan. Itu yang kita inginkan. Dengan demikian kita ingin menghadirkan dari pendidikan ini manusia-manusia yang saleh, manusia-manusia yang saleh. Tadi sudah disebut oleh Pak Lori ada 10 muasafat gitu ya, 10 muasafat. Nah hadirin sekalian, mungkin bagus kalau kita pelajari lebih lanjut 10 muasafat tadi ya. Ya saya tadi lihat Google 10 muasafat, gara-gara nyebut 10 muasafat Pak Lori. Jadi saya lihat 10 muasafat itu yang pertama, mari kita hadirkan anak kita itu supaya memiliki salimul akidah, akidah yang lurus gitu. Hadirin sekalian, akidah itu perkara gampang, bukan perkara sulit. Tinggal pembudayaan, pembiasaannya. Akidah dihadirkan pada kehidupan hari-hari. Ya, ketika seorang Arab Baduy ditanya, kenapa kamu beriman pada Allah dan Rasulnya? Apa yang membuat kamu, apa yang membuat jadi, dalil apa yang membuat kamu yakin dengan itu? Orang Arab hidup dalam lingkungan padang pasir ya. Ya lingkungan, kalau di kita lingkungan hutan gitu ya, lingkungan alam di kita. Di sana padang pasir alamnya. Karena alam padang pasir, orang Arab itu sederhana aja berkata. Kata dia, ya kata si Arabi ini ketika ditanya tentang Allah, kata dia, al-ba'ratu tadulu 'alal ba'ir. Oh gampang. Kalau ingin menentukan dalil mengapa Allah itu ada dan mengapa yang ada itu mewujudkan yang ada setelahnya ya. Allah itu kan ada, maha ada, yang keberadaannya tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada menghadirkan keadaan. Pasti yang ada lah yang mampu mengadakan keadaan yang lain, kan begitu. Makanya orang komunis ya sederhana saya bantahannya, apa mungkin alam semesta yang ada ini berada dari sesuatu ketiadaan? Kan nggak mungkin ya. Nah kemudian kemahaadaan sebuah zatlah yang membuat keadaan ada yang lain menjadi ada. Jadi gitu kalimatnya, agak sulit. Emang aslinya begitu, aslinya begitu. Tapi insya Allah para guru ini pada cerdas semuanya akan paham maksudnya. Yang jelas ketika seorang Arab dari pegunungan, dari gurun ditanya tentang wujudullah, dia tentang mengapa engkau beriman pada Allah, bagi dia sederhana, kata dia al-ba'ratu tadul al-ba'ir. Dia bilang kotoran unta itu menunjukkan ada untanya. Kan nggak mungkin ada kotoran unta tanpa unta kan. Kemudian wal atharu tadul al-masir. Ada tapak, kalau jalan di padang pasir pasti ada tapak kan. Jadi untuk mengetahui kemana teman saya pergi, lihatnya tapaknya gitu. Kalau di gunung sulit ya, makanya perlu ada tanda kan. Itulah cari jejak kan gitu.
Apa cari jejak apa namanya? Pramuka itu? Ini kan mencari jejak kan, ada jejak belok sana, ada terus sampai kemudian ke, kalaupun ada jalan dua, nah yang dua itu kemana kan ada jejaknya gitu kan. Nah jejak di padang pasir kan al-atharu tadullu alam masir, jejak apa kaki itu menunjukkan ada yang berjalan ya. Fasama udatul abraj wal adu dhatul fajaj tadullu ala al-adizil khabir. Dan kemudian langit dengan segala galaksi dan bintang planetnya, kemudian bumi dengan segala pegunungannya, nah cocok nih dengan sekolah alam nih. Pegunungan apa, bumi dengan segala pegunungannya, dengan segala padang pasirnya, itu menunjukkan ada al-adizil khabir, ada zat yang maha perkasa dan lagi maha mengetahui bagi kita semuanya. Sederhana kan gitu. Itulah akidah. Itulah akidah. Jadi akidah itu barang yang sederhana untuk diajarkan pada anak-anak kita. Kalau orang padang pasir mengajarkan seperti itu, silakan cari padanannya di sini, gitu. Supaya akidah kita kokoh. Akidah kita kokoh. Akidah anak-anak kita kokoh maksud saya. Ada sekalian, dan kemudian keyakinan akan adanya pencipta alam semesta, dan kemudian kita hanya beribadah kepadanya, cukup kemudian melantunkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dengan penelahan yang tegas tadi. Tentu kepada anak-anak perlu dijelaskan dengan penjelasan yang tegas. Ini biasanya ini agak rumit memang. Bagi para pengajar agak rumit mengokohkan akidah kepada anak-anak dalam situasi di mana pengaruh yang mempengaruhi mereka sangat banyak. Kan bukan hanya bapak ibu guru yang mempengaruhi mereka kan. Gadget lebih hebat pengaruhnya daripada kita. Itu masalahnya. Sementara keyakinan bahwa yang maha wujud adalah Allah Subhanahu wa taala tersebut ada dan maha melihat, maha mengetahui, itulah yang mengokohkan kita. Itulah akidah. Nanti ada kaitan dengan akhlak nantinya. Mana mungkin orang kemudian kokoh, ya? Mana mungkin orang kemudian tegar, kokoh, tegar, kalau ini tidak kokoh. Karena ketika tidak kokoh, dia tidak merasa Allah maha melihat, ya pelanggaran mudah dilakukan. Ya, kita bisa melihat bagaimana kekokohan iman di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Umar sebagai seorang pemimpin saat itu yakin banget bahwa semua pejabatnya aman, tidak ada korupsi sama sekali. Aman. Akidahnya luar biasa hebatnya. Jadi kalau di pemerintahan ujian iman itu korupsi. Gitu. Korupsi. Kalau di anak-anak didik ujian keimanan itu nyontek, sederhana gitu. Jadi jangan kemudian mengajarkan anti korupsi pada anak-anak, karena dalam konteks yang lebih jauh, karena pikirannya nggak akan nyampe apa itu korupsi, bingung dia kan belum menghadapi situasinya. Nah untuk tidak korupsi bagi anak-anak jangan nyontek, itu sederhana saya kira. Dan nyontek fenomena nasional ya, dari mulai SD sampai perguruan tinggi biasanya, contek-contekan terjadi biasa. Hadirin sekalian Allah muliakan, itu situasi pendidikan kita pada hari ini. Dan itu contekan itu adalah korupsi di bidang pendidikan. Nah hadirin sekalian, pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu hadir secara terus menerus, memuraqabah, ya, merasa dilihat oleh Allah secara terus menerus. Itu yang sangat penting. Saya tadi katakan di masa Umar pernah memeriksa iman para pejabatnya, dia katakan aman para pejabatnya, nggak ada yang korupsi, ya aman, tidak ada korupsi sama sekali, pakai sama sekali ya. Tapi Umar tidak puas karena dia ingin situasi keimanan yang ada para pejabat saat itu ingin hadir juga di masyarakat umum. Seperti apa pengajaran akidah, meyakini Allah maha melihat, maha mendengar, dan akibatnya seseorang tidak melanggar karena merasa dilihat oleh Allah dan dilihat oleh Allah dalam keseharian kehidupannya. Dia ingin melihat situasinya di masyarakat umum, di akar rumput. Bergeraklah dia dengan sejumlah orang, menyamar tidak sebagai seorang khalifah, orang biasa. Jalan menyusuri gunung, menyusuri lembah, menyusuri apa lagi? Perkampungan. Waktu itu zaman Umar sudah ada lembah karena sudah ke Syria kan, sudah ke Syam itu indah kayak di kita gitu. Bukan padang pasir seperti di Madinah dan Mekah, bukan, sudah ada keindahan. Jadi menyusuri gunung dan pantai ya gitu. Kalau pantai mungkin belum waktu itu. Gunung lah ya. Nah ini sekalian ketemulah dengan sejumlah orang diuji keimanannya.
Yang paling monumental disebutkan dalam sejarah, Umar bertemu dengan seorang pengembala kambing. Bapak Ibu, kalau di sejarah Islam menggambarkan yang gambarannya ada di dunia Arab, ada kalimat gembala, itu bukan gembala kayak di Bandung, bukan. Di Bandung kan gembala kambing adalah kambing yang satu, anaknya dua, kan itu, tuntun, bukan itu. Gembala kambing itu profesi. Jadi orang diberi tugas, diberi pekerjaan atau bekerja pada seseorang yang punya ribuan kambing. Dia menjadi yang ngurus kambing itu dari gunung ke gunung mencari rerumputan, begitu. Ratusan minimal kalau tidak ribuan. Itu penggembala, profesi. Jadi dia dapat upah, dapat gaji bulanan, nggak tahu bulanan, mingguan atau harian gitu. Itu kan kesepakatan urusan kita bulanan di sini, mingguan di sini. Bulanan. Bisa diganti mingguan pun nanti gak ada masalah. Di Australia gaji itu mingguan. Di kita aja bulanan. Bulanan itu kan bulan terakhir ya, gitu. Kalau seminggu kan ya katakanlah hari keempat sudah hampir habis, kelima keenam, hari ketujuh datang lagi yang gitu kan. Itu bagusnya kalau gaji mingguan. Silakan dipertimbangkan. Itu sistem kan, kesepakatan ya. Tadi sekalian, kemudian dia nanya ke si anak muda nih, anak muda pengembala kambing itu. Nanya begini, ya gulam, bi'ni syatan. Wahai anak muda, jual kepadaku seekor kambing. Anak muda ini langsung menjawab, indah mamlukah. Mohon maaf Tuan, saya tidak bisa menjual kambing meskipun hanya seekor. Ini milik orang lain. Saya hanya pekerja saja, dapat upah dari majikan saya, dari bos saya. Itu jawabannya. Dahsyat luar biasa. Dan itu jawabannya cepat. Nggak bisa, ini milik orang lain. Ya kalau pertanyaan esai kan nggak boleh satu ya. Esai itu 2, 3, 4 esai gitu. Kalau pertanyaan multiple choice memang kurang mendidik gitu, kurang bagus ya. Meskipun katanya multiple choice itu dihadirkan supaya merangkum keseluruhan gitu. Ya di Geramu lah ada multiple choice, yang ada juga esainya, karena yang mengasah pikiran adalah pertanyaan yang esai itu. Yang kedua pertanyaannya, ya golam bi'ni syatan wa kulli sayyidika akal hadibu. Wahai anak muda, jual kepada saya seekor kambing, bilang sama majikan kamu, kambing hilang satu dimakan serigala, beres urusan. Disuruh menyimpang, diberi alasan penyimpangan yang rasional, sehingga kalau KPK BPK datang nggak ketahuan sama sekali, aman lah gitu. BTP begitu. Si anak muda mengatakan, mohon maaf Tuhan, ini milik majikan saya matanya 2, jauh lagi, kalau saya melakukan pelanggaran nggak akan ketahuan. Walakin fa'inallah, tapi di mana Allah kalau begitu? Kan Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui apa yang saya lakukan. Itulah akidah, ajarkan akidah model seperti itu kepada anak-anak kita. Metodenya bisa dicari oleh kita. Itu hebatnya. Insya Allah kalau anak didik kita seperti itu, kokoh akidahnya, ketika jadi pejabat gak ada masalah, ketika orang besar gak ada masalah, meskipun ada kesempatan melanggar, karena kokoh semenjak awal. Itulah akidah, sederhana tapi kemudian kokoh dalam hati. Itulah akidah. Jangan hebat dengan ilmu akidahnya yang terus menerus, segala macam ilmu akidahnya, rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah, wujud qidam baqo, segala macam. Itu metode, itu mah metode mengajarkan akidah supaya kokoh. Dibuatkan metode yang panjang, tapi intinya adalah tadi kekokohan kepercayaan pada wujud Allah dan hanya mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya diatur perilakunya dengan apa yang Allah kehendaki. Itulah akidah. Itu salimul akidah. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua ya, dari salimul akidah ini ada kemudian sahihul ibadah yang benar. Tentu Bapak Ibu sekalian, ketika akidah sudah kokoh, ibadah juga jadi gampang gitu. Gak ada masalah ya, ibadah juga jadi gampang. Memang Islam ini hadir dengan kegampangan yang sangat luar biasa dan kemudahan yang luar biasa. Jadi jangan dibayangkan Islam itu sulit. Islam itu mudah. Buktinya akidah sangat mudah kan, hanya perlu dikokohkan terus menerus. Kalau prosesnya sangat amat mudah, orang beriman pada Allah tinggal baca syahadat, selesai. Hanya itu proses beriman pada Allah. Tidak ada proses yang lain. Hanya pendalaman imannya harus kokoh supaya jadi kekokohan. Nah, dengan kekokohan tadi ketika disuruh beribadah ringan. Karena ibadah konsekuensi logis dari akidah.
Ibadah konsekuensi dari seseorang melafalkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahihul ibadah, ibadah yang benar. Tentu ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita lewat para ulama. Ya kan, kalau ada para ulama lewat siapa tuh? Memang kita kan ketemu langsung dengan Rasulullah. Oleh karena itu kita belajar lewat para ulama. Ulama yang masih hidup, alhamdulillah masih ada di antara kita. Ulama yang sudah wafat sudah menuliskan buku-buku tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, sebab lewat pewaris-pewaris itulah agama sampai kepada kita. Alhamdulillah. Kita lah menjadi seorang muslim lewat, tentu ada faktor keturunan ya. Allah sudah menghadirkan ayah ibu kita sebagai seorang muslim dan muslimah, dan lewat guru-guru kita, karena tentu pemahaman guru-guru kita pun juga berkembang ya, maka ikuti perkembangan tadi terus menerus. Jangan kemudian berhenti belajar agama. Tapi agama ya, ibadah pada Allah pada dasarnya adalah amat sangat mudah kita lakukan, sederhana. Apalagi ibadah akidahnya kokoh lebih dahulu, ibadahnya pun akan dengan mudah dilakukan, bahkan sudah dinikmati sebagai sebuah kenikmatan. Oleh karena itulah saya punya kisah yang lain. Kalau kisah tadi kisah Umar bin Khattab kan tadi betapa kokoh akidahnya sehingga mengokohkan moralnya ya. Kemudian berikutnya adalah kekokohan ibadah itu ternyata dimulai dari ibadah-ibadah yang pokok. Ada sebuah kisahnya menyebutkan ada seorang Arabi. Arabi itu orang Arab dari perkampungan ya. Meskipun di sini kampung, tapi kan antum bukan orang kampung sama sekali. Ini kampung yang di kota ya, kampung yang di kota. Di kampung beneran pun sekarang, udah ada handphone, udah segala macam kan. Sekarang agak rumit disebut ada kampung, sudah kota seluruhnya sekarang. Dulu ada Arab dari perkampungan datang ke majelis Rasulullah. Di majelis itu ada beberapa sahabat Nabi, ya ratusan mungkin saat itu. Tiba-tiba datang orang Arab dari kampung, Arabi. Nah, Arab di kampung itu membawa tabiat kampungnya, bicaranya agak keras gitu kan, kurang sopan gitu kan. Gak masalah, hal-hal begitu kan nanti menyesuaikan ketika dia masuk kota gitu. Ya jangan nyebut kampungan, nggak usah ya, karena orang kampung boleh jadi memiliki pikiran yang jernih dan cerdas. Terbukti si Arabi ini, orang Arab kampung ini, dia bertanya, datang belakangan, nanya duluan, berani nanyanya sesuatu yang tidak berani oleh orang lain ditanyakan. Berani nanya. Nah, dia nanya begini, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu jannah. Nanyanya canggih ya. Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku amal-amal yang jika aku melakukannya aku masuk surga. Hebat ya pertanyaannya gitu. Orang kampung gitu loh. Nanya-nanya visioner banget gitu. Efektifnya nanya. Langsung menjawab, langsung menanggapi gitu. Meskipun di datang belakangan nanya dulu, Rasul langsung menanggapi. Satu, kata Rasulullah, tu'minu billah wa la tusyriku bihi syai'an. Kau beriman pada Allah dan kau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan poin ini selesai dengan baca syahadat. Yang kedua, wa tuqimus salawat al-mafruḍah. Engkau tegakkan salat fardu 5 kali sehari. Salat fardu ya, belum ada tahajud, tarawih nggak ada. Apalagi tarawih 23 nggak ada. Nggak disebut di sini. Ya, antum kan kalau dipilih mau 11 mau 23, asik 11 ya Allah. Itu wajah-wajah 11 semuanya. Ya, tapi kalau saya terangkan dalilnya apa yang 11, apa yang 23, pasti antum cenderung ke yang 23 meskipun gak mau melaksanakan. Ya, karena ini nanti kita bahas ya, bahas secara ilmiah, tapi harus khusus 1 jam 2 jam kita mau bahas. Tarawih 23 dan 11 itu mana yang kita mau pilih atau apa dalilnya gitu, ramai itu insya Allah, nyaman gitu kan, dan nyaman terbuka, oh ya ternyata begitu, oh ternyata 23 lebih kuat, tapi 11 saja deh. Begitu ya, nggak apa-apa, nggak tarawih juga nggak apa-apa gitu kan ya. Hadirin sekalian, kemudian sangat 5 waktu ya. Yang ketiga, watasumu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Jadi satu-satunya kewajiban tambahan dari Allah ketika datang bulan suci Ramadan hanyalah puasa. Itu yang wajib. Jadi tarawihnya sunnah, qiyamul lailnya sunnah, sahurnya sunnah. Ya. Yang wajib adalah
puasanya. Kolaknya nggak ada malah. Nggak ada malah ya. Bala-bala nggak ada. Yang ada adalah kalau mau enak secara kesehatan gitu kan, makan yang sehat-sehat buah. Kalau mau sama dengan Rasul ya rutop, kurma atau air putih. Di kita yang wajib justru bala-bala, yang sunnah adalah kurma. Ini menyalahi ilmu kesehatan ini kan urusannya. Ya. Nah hadirin sekalian, yang ketiga puasa, yang keempat waktu tiap zakat mafruḍah. Engkau berikan, engkau keluarkan zakat fardu dari harta yang kamu miliki, itu pun kalau sampai nisab. Jadi poin yang keempat gak bisa dilaksanakan oleh semua orang, tapi poin iman, tidak syirik, poin sholat, poin puasa, semua orang bisa melakukan. Karena puasa tidak menambah modal, justru mengurangi modal. Karena makan asalnya 3 kali menjadi 2 kali, dipastikan pengeluaran makan 2 kali lebih sedikit dari pengeluaran 3 kali. Begitu kata Imam Ghazali. Jadi puasa itu harus memastikan bahwa biaya makan lebih sedikit daripada sebelum puasa. Ibu-ibu ketawa kan gitu. Ya. Kalau ada penghematannya pakai infak dan sedekah, itu jadinya top, itu puasa benar-benar puasa. Bukan kemudian malah menambah pembiayaan. Nah, jadi begini kita ya. Biaya jadi tambah kalau puasa, padahal makan sekali 2 kali dengan 3 kali kan banyak ketiga kali biayanya. Nanti ke depan kita perbaiki supaya kita pastikan makan 2 kali itu lebih sedikit biayanya daripada 3. Sisa anggaran jadi pakai untuk infak. Infaknya wah itu 10 sampai dengan 700 kali lipat dikali 10 di bulan Ramadan. Jadi kalau kita diberi pahala 10 berarti kali 10 70 apa jadi apa jadi dikali 70 mah dikali 70. Jadi kalau dikasih pahala 10 oleh Allah dikali 70 kalau di Ramadan, dikasih pahala ternyata 700 maksimal dikali 70 di Ramadan. Itulah pahala infak di antaranya. Makanya sisakan sisa anggaran untuk infak. Itu Bu ya. Saya ibu-ibu khusus kalau masalah ini. Sebab pemegang anggaran urusan seperti ini adalah ibu-ibu. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, 4 hal ini diceritakan Rasulullah. Yang unik adalah ketika Rasul mengatakan tu'minu billah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimu shalawata mafruḍah wa tasumu ramadan wa tu'ti zakata mafruḍah. 4 disebutkan. Si laki-laki ini kemudian mengomentari. Komentarnya, ya Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala dzalika wala anqus. Ya Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, aku tidak akan menambah kecuali ini saja yang 4. Kata Rasul, silahkan. Sederhana kan gitu. Yang tidak sederhana komentar Rasulullah ketika orang ini meninggalkan majelis, datang belakangan nanya duluan, pulang duluan. Ini unik memang, jangan-jangan ini bukan manusia, jangan-jangan malaikat, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan. Ini gumaman saya aja, karena sampai hari ini orang itu siapa namanya nggak disebut sama sekali dan nggak diulangi lagi. Ini hanya satu peristiwa saja, sekali-sekali peristiwa, sekali-kalinya peristiwa itu. Yang unik adalah komentar Rasul pada orang yang bersangkutan ketika dia meninggalkan tempat setelah dapat jawaban. Kata Rasulullah, man sarrahu ayang duro ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat sosok laki-laki ahli surga, lihat orang ini. Sederhana kan Islam kan? Sesederhana itu kita mengajarkan Islam kepada masyarakat ramai. Begitu kan? Tapi ini kokoh kan? Nah, para pensyarah hadis mensyarah, apa iya hanya 4 itu? Gitu. Kata dia, tidak mungkin. Tidak mungkin hanya 4 itu. Karena tabiatnya adalah sebuah ketaatan akan melahirkan ketaatan yang lain. Ya, salah satu ulama menyebutkan bahwa ini kan hal-hal yang pokok, yang wajib. Nah, biasanya ya selalu ketika yang pokok-pokok dilaksanakan, pasti dia akan mencari tambahannya yang lain-lain pada saat dia sudah menikmati yang pokok-pokok itu. Seseorang tidak akan pernah mungkin menikmati yang sunnah tanpa menikmati wajib terlebih dahulu. Jadi yang Rasul ajarkan yang wajib-wajib terlebih dahulu. Itu hadirin sekalian, tapi Allah muliakan, seperti itulah kemudahan Islam. Jadi jangan dipersulit gitu ya. Di sini kan belum masuk bab bisnis Islami, masyarakat Islami, politik belum masuk nih, belum. Karena itu belakangan, nanti ketika sudah paham nyaman urusan gitu. Gitu kan? Jadi kalau orang seperti ini masuk ke beragam sisi kehidupan, masuk ke bisnis,
orangnya sholat, puasa, zakat dipahami dengan baik, pasti kok akhlaknya juga bagus gitu. Masuk ke pendidikan bagus, masuk ke politik orang seperti bagus kan begitu. Itulah pokok-pokok yang Allah ajarkan dalam Islam tadi. Sehingga dengan demikian mari kita hadirkan ya sahihul ibadah ini dengan kemudahan. Kata Rasulullah, yasiru wala tu'asiru. Beri kemudahan, jangan diberi kesusahan. Kemudian basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, jangan diberi kabar yang membuat mereka lari dari kebenaran meskipun itu kabar paling benar, tapi belum waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang ada di majelis taklim, tiba-tiba ada orang baru datang ke majelis taklim tersebut. Padahal Bu Ustadzahnya mau menerangkan sholat tahajud. Tiba-tiba ada orang yang baru banget datang ke majelis taklim tersebut dan ya sholatnya pun baru kenal. Apalah yang membahas sholat tahajud? Ganti judulnya. Ganti dengan judul yang lebih mudah, judul iman, judul yang urusan-urusan kewajiban yang pokok. Mengapa? Khawatir ketika dia baru pertama kali masuk majelis taklim, dia ajari tahajud, bingung. Nah berat-berat tuh ini Islam teh gitu. Pan sare jam 3 mah tuh. Nah berhudang gitu. Kan berat kan, memberatkan. Begitu pula pada anak didik kita. Jangan kemudian dihadik anak didik kita ketika tidak sholat duha. Jangan diberi sanksi. Ada di sebuah sekolah memberi sanksi. Ini anak kenapa diberi sanksi? Suruh berdiri di depan kelas beberapa menit, beberapa setengah jam gitu. Kenapa gak sholat duha Pak? Ya Allah, Allah saja tidak memberi sanksi, kenapa jadi kamu memberi sanksi kalau lewihan gitu. Ya, justru dibalik. Diajari sholat duha, yang melaksanakan sholat itu diberi reward gitu. Yang tidak sholat duha dibiarkan, gak ada masalah karena tidak melanggar, karena ini membiasakan hal yang baik. Oh ini Pak supaya ada pembiasaan makanya kita wajibkan. Allah juga tidak mewajibkan kok gitu. Bahaya anak ini ditasaduk kalau sudah gede. Dia bisa menikmati, orang ini dipaksa begitu nanti kalau sudah gede, kalau sudah jadi guru, sudah jadi ustaz, sudah jadi tokoh, bahaya. Tasaduk kan begitu. Ini nikmat, karena Islam itu sebuah kenikmatan. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Ini satu kenikmatan. Tadi sekalian ya, terkait dengan ibadah seperti itu, ya jadi dimudahkan segala urusan, dijelaskan ya secara bertahap dalam konteks kekokohan akidah, karena insya Allah ibadah akan dinikmati manakala ada kekokohan akidah. Saya kira 2 poin sudah lumayan panjang ya. Nah, berikutnya kita baca singkat-singkat aja berikutnya. Yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang kuat. Akhlak yang kuat. Nah, tentu hasil dari akidah yang kokoh, kemudian ibadah yang benar, itu melahirkan ya karakter yang baik, akhlak yang baik. Hadirin sekalian, ya akhlak yang baik itu disertai 2 hal saja yang baik itu. Pertama, jujur, asyidku, jujur dalam segala urusan, jujur. Dan yang kedua adamul kadhib, tidak bohong. Itu aja. Jujur adalah induk semua akhlak baik. Bohong adalah induk semua akhlak keburukan. Itu saja sebetulnya. Ya kan, kalau orang jujur gak mungkin korupsi kan? Orang jujur sulit untuk bermaksiat. Bohong, wah ini bohong ujung dari segala urusan. Apa awal dari segala urusan? Bohong 1, bohong 2, bohong 3 terus gitu. Bohong itu akan melahirkan bohong yang lain. Jadi kata para ulama, induk akhlak yang baik adalah kejujuran, ikhluk akhlak yang buruk adalah kebohongan. Jadi itu saja fokus pada anak didik kita, saya kira dasar luar biasa. Ya. Jadi saya beberapa ini dari pakar barat, tapi bagus ini luar biasa nih. Ya. Jadi akhlak anak-anak sehari-hari itu cukup 7 saja katanya, 7 saja. Ini saya kutip dari pendapat orang Eropa ini ya. Pertama, biarkan barang pada tempatnya dan kembalikan barang pada tempatnya. Ini saja udah bagus, luar biasa ya. Coba kalau anak-anak kita buka sepatu, taruh di tempatnya, kemudian nanti setelah dipakai, kemudian ketika melihat alam biarkan pada tempatnya, tidak dirusak. Sekarang yang merusak alam itu intelektual. Coba ya, itu yang merusak, membabat hutan ya, di Kalimantan S3
dari kemana akhlaknya? Bahwa hutan itu perlu dimanfaatkan, silakan dimanfaatkan, nggak ada masalah. Jadi pemanfaatan hutan itu, berarti ini teori pemanfaatan hutan. Kalau hutan itu katakan ada sekian ratus hektar atau sekian juta hektar, itu di pemanfaatannya dibuat 40 tahun. Gitu. Tahun pertama sekian ribu hektar, tanamin buru-buru. Tahun kedua sekian ribu hektar, tanam buru-buru. Ketika nanti ke tahun ke-40, ini sudah 40 tahun, kan begitu kan? Itu moral mengelola hutan. Boleh dimanfaatkan, nggak ada masalah. Ternyata manajemen ekonominya mengajarkan bahwa munculkan modal sekecil-kecilnya, cari untuk sebesar kalimat itu, kalimat pembunuh kehidupan. Luar biasa ekonomi liberal seperti itu kan. Apa yang terjadi? Ngapain kita harus menunggu 40 tahun? Babat aja sekaligus 5 tahun. Keuntungan gede, selesai habis itu. Urusan kerusakan hutan, generasi akan datang tidak kebagian jatah, kemudian banjir dan lain sebagainya. Wah, bukan urusan saya. Dosanya kayak apa orang seperti itu? Itu korupsi yang lebih besar daripada sekedar korupsi APBD. Gitu. APBD mah korupsi satu proyek dikorupsi, salah juga sih, bukan benar, bukan. Salah. APBD proyek jalan 5 miliar dikorupsi, ya dikorupsi 10%, 500 juta gitu. Atau dikorupsi sekian persen, 1 miliar dia dapat untung. Salah juga, tapi ini korupsi kebijakan ini. Penguasaan hutan sekian ratus ribu hektar yang seharusnya dihabiskan selama 40 tahun, yang tahun pertama itu sudah tumbuh lagi, sudah 40 tahun umurnya kan muter nanti kehidupan. Enggak, ini dihabiskan 5 tahun, ya 5 tahun kan udah habis, belum ada penanaman lagi, yang ditanam belum bagus, belum gede. Itu ceritanya. Jadi sederhana saja, tanya akhirnya adalah biarkan barang tersebut di tempatnya, pohon atau apapun di tempatnya ketika tidak diperlukan. Ketika dipakai, dikembalikan lagi. Bisa sepatu dipakai, dikembalikan lagi. Bisa hutan ditanami lagi. Kan sederhana. Jadi kalimatnya adalah biarkan sesuatu ada pada tempatnya, dan ketika digunakan kembalikan lagi kepada tempatnya. Itu satu katanya terkait dengan moral ya. Bisa dibawa kemana-mana ya, bisa ke sepatu, bisa ke hutan ini. Wah, luar biasa ini. Ya, itu adalah habit, kebiasaan. Yang kedua, jangan ganggu orang lain dan lingkungan lain. Respect, hormat. Jangan mengganggu. Apa makna? Jangan menzalimi, jangan menyakiti, gitu kan? Jangan jangan disentuh. Sesuatu yang tidak perlu jangan disentuh, tidak perlu diganggu, jangan. Sesuatu yang ya secara umum jangan diganggu, jangan dizalimi, jangan disentuh. Itu hormat, respect berarti kan. Kalian sekalian, respect dalam konteks antara manusia tidak menzalimi, tidak mengganggu. Jadi ya ajarkan hal tersebut dengan simulasi, dengan pembiasaan dan lain-lain, ajarkan gitu. Jadi anak-anak, namanya anak-anak kan tidak tahu aturan, tiba-tiba mukul gitu kan. Tentu pertama pukul anak-anak pukulan biasa, tidak membahayakan, tapi diajarkan bahwa mukul tidak boleh berkali-kali terus. Akhirnya dia tidak memukul, akhirnya dia tidak mengambil hak orang lain. Kan biasa anak-anak ada makanan milik temannya ambil gitu, karena dia punya syahwat memiliki, punya insting, bukan syahwat. Syahwat tentang orang gede ya, anak kecil insting. Insting memiliki kan. Jadi tidak salah seorang anak sebelum dia punya pengetahuan mengambil barang milik temannya. Tapi tugas bagi guru, bagi orang tua mengajari bahwa itu hak orang lain, pelan-pelan gitu. Akhirnya dia tahu, oh itu hak orang lain, hak saya. Kan begitu kan gitu. Ketika itu tidak dikokohkan, gampang mengambil hak orang lain dan tenang-tenang saja. Ketika orang terganggu, bodo amat. Kan saya tidak salah dia mengambil terganggu, kan begitu kan, banyak kan begitu saat ini. Detil-detil seperti ini kan detil banget ya. Bisa didetilkan dari mulai hal terkecil sampai hal terbesar. Jangan ganggu orang lain dan lingkungan yang lain. Ini akan aman kalau tidak ada gangguan seperti ini. Yang ketiga, jangan mengumpat orang dan lingkungan lain.
Ya, baik puji kebaikannya, buruk jangan diumpat, jangan disebarluaskan. Kalau mau memperbaiki, perbaiki dengan cara yang benar, jangan mengumpat gitu. Nah, mengumpat menjadi bagian dari ya fenomena sosial, dan itu katanya, kata Rasulullah, paling banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Kalau mengganggu orang lain, laki-laki jauh juaranya. Kalau mengumpat, perempuan juaranya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jangan mengumpat, ya. Meskipun ya suka daras untuk memperbaiki, sulit banget mengumpat untuk memperbaiki dengan mengumpat umum, sulit kan gitu. Jadi ya kalau mengumpat, membicarakan aib orang untuk memperbaiki, tentu saja ada tata cara. Ya, hanya dengan orang yang bisa memperbaiki, bukan di depan beberapa orang yang belum tentu bisa memperbaiki. Nah, biasa kita ini sih bukan membicarakan orang ya, tapi kita ingin supaya kita terhindar dari perilaku itu si fulan ngomong atau kayak gitu, hanya dibumbui aja, tidak mengumpat gitu. Ya, tentu memperbaikinya dengan cara yang baik. Atau kalaupun dibuka di ruang umum, ya jangan disebutkan namanya. Ada seseorang begini-begini, kelakuannya salah. Nah, silahkan kalau begitu. Ya, itu katanya kalau tidak mengumpat itu quality of life. Itulah apa, orang tidak bisa mengumpat, orang berkualitas gitu. Jadi kalau orang bisa membiarkan barang di tempatnya, mengembalikan barang ke tempatnya, itu habit. Kalau orang tidak tidak mengganggu orang lain dan lingkungan lain, itu respect. Kalau orang tidak mengumpat, itu quality, lebih tinggi lagi. Karena tidak mengumpat itu sulit banget, luar biasa. Semua manusia nampaknya pernah terlibat pengumpatan. Ya, kata orang Sunda macana, semua orang pasti pernah ngumpat. Ngumpat itu bisa ngumpat membicarakan orang, bisa ngumpat membuat ketupat. Mudah-mudahan kita mau membuat ketupat, bukan itu, bukan yang ngumpat yang lain gitu. Ya. Kemudian hormat pada orang yang lebih tua dan sayang pada sesama, etiket namanya. Ya, oleh karena itu kalau ada yang lebih tua, ya perintahkan anak didik kita untuk cium tangan. Minimal hormat dengan menundukkan kepala, tapi jangan terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah, kalau menunduk terlalu rendah, hanya milik Allah menunduk terlalu rendah itu. Ya, jadi menunduk pada posisi ruku sampai sujud itu hanya milik Allah. Milik manusia itu sebelum itu, gitu ya. Jadi kalau menunduknya model ala Jepang itu sudah salah. Nah, karena tunggul tuh ini kan, tunggul kita mau untuk Allah, ruku. Yang lebih tunggul lagi sujud milik Allah. Tapi untuk manusia mah cukup dengan merendahkan. Gitu. Makanya cium tangan kalau kena pentingnya. Gitu. Cuma suka kan yang dicium suka ini kan dituturkan. Gitu. Udah dikejarkan, dituturkan. Ya udahlah, mendingan kalau kita dicium tangannya, ya udahlah berikannya daripada nunduk kan, itu salah jadinya. Gitu. Karena cium tangan bukan perilaku buruk, tapi perilaku yang baik, karena itu bagian dari etiket kepada orang yang lebih tua atau kepada orang sesama, cukup dengan senyum dan menggerakkan kepala. Gitu. Dalam Islam juga begitu, menggerakkan kepala atau isyarat lain sesuai dengan negara masing-masing gitu ya. Kalau jadi menggerakkan kepala, semua baik jadi kalau itu baik di mana-mana ya, nggak ada makna lain kan kecuali itu. Sebab kalau nanya tangan beda-beda, ya. Kalau orang Indonesia kan begini masalah kan gitu, dasar gitu. Tapi orang Jerman begitu ke Jerman gitu. Orang Jerman gininya orang Indonesia, Jermannya gini. Gitu. Hati-hati orang Jerman begini tuh maksudnya gini gitu. Beda. Tapi kalau menundukkan badan gitu, merengkuhkan badan, itu semuanya sepakat. Saya kira itu adalah bagian dari ya hormat dan sopan santun kepada sesama. 3 dia. 4. Kemudian itu etiket ya, sopan santun. Minta maaf kalau berbuat salah. Banyak orang tidak mau meminta maaf, gengsi. Banyak orang dewasa
gengsi meminta maaf, padahal dia adalah bagian dari responsibility, tanggung jawab, kan ini berbuat salah. Hadirin sekalian, ya, jadi ternyata harus kita ajarkan pada anak-anak kita dalam konteks matinul khuluq adalah salah satu matinul khuluq. Tentu ini penjabaran dari tidak jujur dan tidak bohong ya dalam keseharian. Penjabaran jujur dan tidak bohong itu adalah ya tadi penjabaran yang ini, yaitu ya, berikutnya adalah yang nomor 5 adalah apa tadi, minta maaf kalau berbuat salah, itu responsibility katanya gitu. Hadirin sekalian, nah berikutnya adalah ya ini dalam rangka kesehatan ya, ajarkan makanan sehat dan kemudian dorong supaya anak-anak atau salah seorang di antara kita hobi minimal satu jenis olahraga, itu health, kesehatan. Ajarkan makanan yang sehat, tepung tidak sehat, gula tidak sehat, gitu ya. Indonesia adalah negeri dengan diabetes, dengan gula, dengan penderita diabetes, dengan apa? Indonesia adalah negeri dengan penderita DM terbesar kedua di dunia. Dan hari ini di Indonesia DM menjadi pembunuh nomor 2 setelah serangan jantung. Hati-hati ya, ini pola, ini sederhana, ini urusannya hanya satu, pola makan. Urusan pola makan, Allah berfirman, kulu min thayyibah minat thayyibati halalan thayyibah. Jadi kita tidak berhenti makan minum pada yang halal, tapi juga harus yang thayyib. Juga dalam konteks berapa banyak, Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Kita makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang banget. Ya, kenyang lah ya sebenarnya. Ya. Jadi ternyata penelitian membuktikan bahwa tidak banyak kalori yang diperlukan oleh tubuh kita kecuali sehari semalam. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan tenaga, cukup kegiatan kita itu diberi kalori atau membutuhkan kalori 2100 kalori per hari dari jenis makanan yang baik, gitu ya. Jadi tubuh kita sangat cerdas. Kalau ada bala-bala masuk, satu bala-bala membawa 150 kalori, ya. Bala-bala itu satu bala-bala membawa 150 kalori. Pisang, 100 gram pisang, satu biji pisang itu KPMI 100 gram kira-kira, itu membawa 150 gram kalori, sama kan gitu. Tapi ketika kita makan pisang dan makan bala-bala, yang dipilih tubuh untuk dicerna mana dulu? Pisang terlebih dahulu, karena pisang adalah barang yang alami, bala-bala barang tidak alami, gitu kan? Tepung tidak alami, sudah tanpa serat. Digoreng tidak alami, sudah lemak jenuh luar biasa. Jadi nah dalam rangka kebaikan anak-anak kita ke depan, hindari gorengan, gitu ya. Saya bicara seperti ini karena sudah ada dampak ya. Saya sudah menghindari gula selama kurang lebih 15 bulan, menghindari gula, menghindari tepung, menghindari minyak-minyakan, turun 23 kilo alhamdulillah. Makanan tetap kenyang, gitu kan. Nah, mohon maaf ini saya nggak akan makan. Ini tepung-tepungan, konsisten kan gitu. Jadi anak-anak kita beri makanan kulub sampe, kulub ubi, kulub talas gitu, kulub cau, kulub gitu. Hebat tuh. Itulah konsumsi anak-anak sekolah alam, alami juga gitu. Masa sekolah alam konsumsi tidak alami kan gitu. Gitu ya, insya Allah. Ya. Alhamdulillah saya juga dulu waktu jadi gubernur itu didampingi dokter gizi, nggak mempan. Karena suguh-suguhan luar biasa di mana-mana, suguhan, dicicipi, wah langsung gemuk. Ya, dari 84 kilo sebelum jadi gubernur jadi 104 setelah jadi gubernur. Sekarang kembali ke 83 sekarang. Insya Allah, mudah-mudahan bulan-bulan ke depan sudah di 75, mudah-mudahan insya Allah. Makannya tetap kenyang, tapi jenis makanan dirubah. Ternyata seperti itu makanan itu. Kata Rasulullah, ini kata Rasulullah, mala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnin. Tidak ada wadah yang dipenuhi oleh manusia
seburuk wadah yang namanya perut. Bihasbi ibni adama lukaimat yukimna solba. Cukuplah bagi manusia beberapa suap makanan yang sehat yang bisa menegakkan tulang punggungnya untuk bekerja, berkegiatan dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk bisa menegakkan tulang punggung itu tidak perlu makan banyak. Ya, yang penting makannya cukup sehat gitu. Wa in kana la mahalata, kalau ternyata kehendak kita ingin juga kenyang, aduh kalau belum kenyang teka rasa gitu ya. Teka rasa, padahal kalau ngitung kalori sudah. Nah di negeri kita kan belum ada budaya yang ngitung kalori, belum ada kan. Di Jepang kalau kita makan di restoran ada kalorinya. Ini makanannya kalorinya 600, ini kalorinya 450 gitu kan. Nah di kita nggak ada kalorinya kan. Nasi goreng 100 gram kalorinya 300 ya. Nasi putih 100 gram kalori 150, digoreng weh itu 300 kalori. Dan kalorinya bukan barang sehat lagi kan gitu. Ditambah nasi gorengnya dengan goreng ayam 300 kalori. Goreng tempe satu, goreng tahu satu, 200-300 kalori. Jadi 1000 kalori itu hanya itu saja, bayangkan. Padahal keperluan kita sehari 2100 kalori. Can ngemil. Ngemilnya teh manis 300 kalori. Wah. Akibatnya tubuh kita insulin yang mengubah yang membantu pencernaan itu tidak bisa bekerja. Keberatan. Akibat insulin tidak bisa bekerja, ada keberatan karena banyak kalori yang masuk dan tidak sehat kalorinya, akibatnya ngantuk. Jadi ngantuk itu kebanyakan kalori penyebabnya. Hadirin sekalian, nah ini kan cerita kesehatan ya. Sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai mana? Apa? Jadi makanan sehat. Oh baru ini ya. Sedangkan makanan sehat. Ini baru matinul khuluq ya. Sediakan makanan sehat dan olahraga yang teratur ya. Sediakan makanan sehat plus dorong anak-anak kita untuk memiliki hobi satu olahraga minimal untuk supaya gerak terus kan gitu. Ya. Kemudian yang ketujuh, jangan berbohong dan jangan mengambil barang orang lain. Ini anesti kejujuran. Cocok dengan ini tadi kan? Cocok ya, makanya saya ambil meskipun dari orang Eropa. Al hikmatu dhalatul mu'min ana wajadah ahabbu ana wajadah fahuwa ahabbu biha. Hikmah itu barang hilang seorang mukmin dimanapun dia menemukannya, dialah yang paling berhak untuk mengamalkannya, mengambilnya. Nah, ini barang ini dapat dari lisannya orang-orang Eropa di buku-buku tentang pendidikan anak, tapi ini layak untuk diajarkan pada anak-anak kita. Itu matinul khuluq. Begitu isinya kira-kira ya. Nah berikutnya saya karena waktunya sudah mepet, tentu kepanjangan juga salah kan kalau ceramah kepanjangan. Karena anak-anak kecil usia kelas 4 SD ke bawah kemampuan konsentrasinya 3 menit. Jadi kalau anak-anak seusia itu diminta konsentrasi terus-terusan itu agak sulit karena 3 menit maksimal konsentrasi. Nah supaya konsentrasi bertahan lama memang harus dibuat bahagia cara mengajarnya. Ada senyum, ada tawa, ada dongeng, ada segala macam. Itulah cara memasukkan nilai dan cara membuat supaya anak-anak bisa konsentrasi lebih lama. Kalau serius hanya 3 menit. Orang dewasa serius 45 menit. Nah kita sudah 45 menit kan. Sambutan ketua yayasan tadi udah macam-macam, udah berapa menit itu. Ya. 5 jam. Ya. Gitu ya. Jadi tadi itu ya. Akidah yang lurus, ibadah yang benar, terus ya akhlak yang kuat. Berikutnya adalah jasmani yang kuat. Sudah saya sudah masuk tadi kan, jasmani yang kuat. Berikutnya pikiran yang luas, ilmu pengetahuan ya. Pikiran yang luas. Anak-anak kita hadirkan ilmu-ilmu agama secara luas, dibahas terbuka, dibahas nyaman gitu kan. Ketika ada beda pendapat dibuat nyaman, jangan dibuat riuh gitu. Kan dibuat riuh kan, oh ini kok berpendapat seperti ini, padahal urusan-urusan sepele, urusan-urusan cabang keagamaan, bukan pokok keagamaan. Yang tidak boleh beda pendapat kalau urusan pokok agama, urusan cabang agama silahkan beda pendapat. Ya urusan hisab
Mau ru'yat silahkan, lebaran Jumat, mau Sabtu, nggak ada persoalan. Yang penting puasanya 29 atau 30 hari, yang salah 28 atau 31. Itu sebetulnya, patokannya itu saja. Ya sederhana, beda-beda pendapat itu kita mungkin nanti perlu ada pengajaran sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mengapa ada beda pendapat pada urusan-urusan cabang? Penting para guru mengetahui itu ya. Kemudian berikutnya adalah setelah matinul khuluq, akhlak yang kokoh, juga tadi qawiyul jismi, jasad yang kuat. Kemudian berikutnya muthaqaful fikri, isi pikiran yang luas, sakokoh yang luas. Nah, benar, qadiran alal kasbi, generasi muda ke depan juga harus mandiri dalam urusan ekonomi. Ya. Berikutnya juga mujahidan li nafsihi, bisa mengendalikan diri. Ya, ada makanan, pengendalian diri urusannya kan, sudah kenyang tapi makanan enak masih ada dia, kendalikan. Tak tidak berguna kan kelebihan makanan, gitu kan. Ada makanan satu pisang satu tipu, pisang aja, gitu. Karena mujahidan li nafsihi, gitu. Ya. Kemudian harisan ala waktihi, manajemen waktu yang baik. Ya, manajemen waktu yang baik, monadhaman fi syu'unihi, keteraturan dalam hidupnya. Nafi'an li ghairihi, kemudian bermanfaat bagi orang sebanyak-banyaknya. Nah, tidak mungkin orang bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya tanpa ya sifat-sifat yang tadi. Orang yang punya akidah yang lurus, punya ibadah yang benar, kemudian jasadnya kuat, akhlaknya mulia, kemudian pikirannya luas, ilmu pengetahuannya dahsyat luar biasa, kemudian manajemen waktunya bagus, manajemen dirinya bagus, pengendalian dirinya bagus, kemudian orang seperti itu akan memberi manfaat yang banyak bagi manusia sebanyak-banyaknya. Khairukum anfa'uhum, dengan sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling banyak memberi manfaat pada orang yang lain. Seperti itu. Ya, bahkan hadirin sekalian, di kitab yang asli, tadi kan saya nyebut Sarimul Aqidah dulu ya. Ternyata di kitab yang asli itu disebutkan, jadi seorang anak muda generasi muslimah hebat itu adalah satu, jasadnya kuat, dua, akhlaknya mulia, tiga, pikirannya luas, penuh dengan pengetahuan, penuh dengan visi misi, visioner, kemudian baru empatnya adalah akidah dan ibadah yang benar. Mengapa jasad dulu, akhlak baru fikir, kemudian pikiran, kemudian yang keempat baru akidah, dan kelima baru ibadah? Ternyata rahasianya adalah ibadah yang benar, akidah yang lurus itu nyaman bersemayam pada jasad yang kuat, akhlak yang baik, dan pikiran yang mulia, yang memadai. Gitu ya. Seperti itu rahasianya ya. Oleh karena itulah urusan-urusan masa depan ternyata ya tidak lepas dari urusan-urusan keseimbangan jasmani dan rohani pada saat yang bersamaan. Oleh karena itulah, karena kita makhluk yang diciptakan dari unsur tanah yang berjadi jasad, dan unsur rohani itu unsur kerohanian kita, maka keseimbangan keduanya harus kita seimbangkan, karena di akhirat kelak nanti kita akan bertemu jasad dan rohani kembali. Di dunia sempat berpisah dengan kematian, di akhirat bersatu lagi. Jadi Pak Lori yang saya kenal di surga nanti, Pak Lori yang ini, wajahnya yang ini juga, cuma lebih ganteng. Karena ya ada pada posisi umur 17-an, sedang ganteng-gantengnya gitu. Begitupun ibu-ibu sedang cantik-cantiknya, umur 17-an, itulah yang akan kita dapatkan di surga nanti. Jadi di surga kembali jasad dan rohaninya seperti ketika kita di dunia pada posisi yang paling ideal. Itu kehidupan. Dan kita mengapa harus menghadirkan hidup itu sesempurna mungkin? Ya, karena hidup kita tidak pernah akan berakhir. Ketika manusia diciptakan sebagai manusia, maka manusia itu menolak atau menerima akan tercipta sebagai makhluk abadi hingga ke surga nanti. Jadi tidak ada akhir kehidupan. Yang ada adalah akhir hidup dunia, kelanjutannya kehidupan di akhirat. Jadi hidup terus menerus kan. Karena itulah ya marilah kita hadirkan hidup di dunia dengan baik, karena hidup di akhirat, kebaikan di akhirat hanya bisa dibangun kebaikannya lewat kebaikan kehidupan di dunia. Itulah maknanya. Makanya kalau ada orang mengatakan ngapain dunia, mending akhirat saja, tidak. Kita dua-duanya. Akhirat kita bergantung pada dunia kita. Oleh karena itu jangan heran, semua orang yang sudah wafat di alam kubur cita-citanya hanya satu. Apa cita-citanya? Ingin hidup lagi.
hanya satu cita-cita yang semuanya ada pada saat orang sudah wafat, ingin hidup kembali. Yang tidak beriman menyesal mengapa tidak beriman, yang beriman dan beramal saleh kurang banyak mengapa beriman beramal salehnya kurang banyak. Semuanya menyesal ingin ke dunia kembali. Karena itulah kemudian mari kita optimalkan di dunia ini demi untuk menggapai kehidupan akhirat yang paling optimum, paling hakiki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah dan nasihatnya. 10 muhasabah ya. Insyaallah kita bisa semuanya mengamalkan dan memiliki pribadi yang lebih baik lagi. Mohon izin Ustadz, ada sesi pertanyaan. Mungkin karena waktunya juga, jadi untuk ikhwan 1, untuk akhwat 1 cukup ya. Silakan dari ikhwan. Oh ya, pandang 1, akhwat. Ah, 2 kayaknya. Fasoleh 1 Fasoleh 2 1 pandang 2 Fasoleh. Akhwat 1 2 3 4 5 6 tet no. Ada? Oke, ya. Ikhwan dulu aja. Yang Ikhwan dulu saja. Pak, yang Dekat dulu saja mungkin ya. Yang jauh. Pandang? dulu. Udah, ini dulu. Pandang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya mengajar mungkin sudah sekitar 20 tahun. Tapi dalam mengajar hubungannya dengan akhlak tadi ada ganjalan dalam hati saya gitu yang ingin saya tanyakan. Ada dalil yang mengatakan bahwa Allah membenci orang yang yang satu maktan itu ya Ustaz ya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu misalnya yang harus diajarkan, yang apalagi itu berhubungan dengan akhlak. Nah, sedangkan saya sendiri merasa bahwa sebetulnya saya juga belum bisa melakukan hal itu gitu. Apakah boleh gitu kita itu mengajarkan sesuatu yang belum kita mampu untuk kerjakan, atau kita sama-sama juga mengerjakan seperti halnya yang akan kita ajarkan? Nah, itu kadang-kadang menjadi dalam hati saya seperti membohongi diri atau gimana lah gitu. Jadi nggak enak jadinya gitu. Misalnya kita harus mengajarkan apa gitu, tetapi hal tersebut kita pun belum mampu mengerjakannya gitu. Sehingga dalam hati itu kadang jadi kurang pede gitu. Tapi kalau kita sebagai guru kan kita tetap harus terlihat ideal gitu, harus terlihat tetap baik di hadapan siswa gitu, karena guru menjadi panutan mereka yang mereka bisa lihat. Tapi ada dalam hati saya seperti itu gitu. Jadi bagaimana kira-kira solusinya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pandang. Sambut pandang, sambut. Pandang S. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Endang, salah satu pengajar. Yang menjadi terima kasih nasihatnya, tadi materinya daging semua, nggak kayak saya terus semua. Sabar. Jadi yang menjadi titik kalau bahasa Sunda nama titik pangindita gitu tadi ya. Dasar dalam Quran surat Yasin 1 ayat 12. Wana tubuh mak kodamu wa tarohum. Jadi setelah pasca Ramadan ini, jadi biar gak kabok tadi ya, jadi berikan nasihat kepada kami gitu, bagaimana supaya setelah atau selepas Ramadan itu asarnya kelihatan gitu. Jadi supaya tidak menjadi seorang hamba Ramadania,
tapi hamba Rabbaniyah gitu. Nanti korelasinya sama dengan bagaimana di sini keprofesian kami itu kan bersama anak-anak gitu ya istilahnya. Kalau misalkan kita mengistilahkan Syahrul Ramadan itu Syahrul Tarbiyah, berarti karena kita di sini berkecimpung di dalam dunia pendidikan, berarti harus ada asar yang baik juga terhadap anak-anak selepas dari jenjang pendidikan. Karena melihat dari fenomena sekarang gitu ya, banyak berita-berita yang viral gitu, yang justru kebanyakan dilakukan masih dalam kondisi dalam status sebagai seorang pendidik, peserta didik gitu. Jadi lama di istilah nama kalau dikorelasikan dengan iya teh bulan Ramadan tapi masih kena loba maksiat di sana gitu. Nah ini jadi nanti bagaimana di bulan di selepas anak-anak kita selesai dari masa pendidikannya mau seperti apa, karena masih dalam masa pendidikan pun seperti itu gitu. Nah memang komponennya banyak sekali, mungkin ya bukan hanya sekedar guru yang bertanggung jawab. Makanya di sini kita tuh butuh apa ya, nasihat gitu ya, atau penguatan gitu, ketegaran hati bahwa nanti apa istilahnya ya, program seperti apa yang direncanakan oleh pemerintah, bisa juga pernah di pemerintah gitu ya, goalnya itu seperti apa anak-anak itu, sehingga nanti komponen antara orang tua kemudian nanti yang mampu mempengaruhi karakteristik anak-anak itu seperti apa, seperti yang tadi yang kuat akidahnya, kemudian benar ibadahnya, sehingga nanti menghasilkan anak-anak yang berakhlak dan beradab seperti itu kan. Ibu-ibu ada? Sudah terinspirasi pertanyaannya? Ibu-ibu ayo. Cukup ibu-ibu? Malu-malu Ustaz. Ya, yang pertama dari Pak Soleh ya. Mudah-mudahan orangnya sama dengan namanya, misalnya. Soleh orangnya, Soleh namanya juga, insya Allah. Terkait dengan kita mengajarkan sesuatu yang belum kita amalkan, itu sangat mungkin terjadi dan malah harus terjadi ya. Karena ketika kita mengajar, tolong diniatkan apa yang kita ucapkan itu berlaku untuk saya dan untuk orang lain gitu. Kalau berlaku untuk saya dan untuk orang lain, itu tidak ada masalah, meskipun kita belum melaksanakan. Tapi yang salah adalah hanya berlaku untuk orang lain, tidak berlaku untuk saya, itu yang salah gitu. Filosofinya kan kalau nunjuk itu yang ke depan hanya satu kan, yang empat justru ke belakang. Jadi para ulama menyebutkan jawaban itu legitimasinya ada. Ya, para ulama menyebutkan, Imam Ghazali diantaranya, kita ketika mengajarkan apapun kepada orang, niatkan bahwa pengajaran tersebut berlaku pertama kali untuk saya, justru pengajar sendiri. Dengan demikian kita terbebas dari kabur maqta innallaha antaqulu ma la taf'alun. Terbebas ya. Sebab persoalannya adalah ketika kita punya pemahaman kebaikan, kita tidak mengajarkan kepada orang lain karena kita belum melaksanakan. Kerugiannya dua kali. Orang lain tidak tahu akibat kita tidak mengajarkan. Kita juga tidak mengamalkan meskipun kita tidak tahu, meskipun kita tahu gitu. Itu kan persoalannya. Tapi kalau kemudian kita mengetahui tapi belum melaksanakan, lebih ringan. Karena boleh jadi ketika kita mengabarkan pada yang lain, kita terdorong untuk melaksanakan bersama-sama yang lain. Makanya niatkan untuk kita juga, bukan untuk lain saja. Kata Imam Ghazali, kalau kemudian kita berkemampuan mengajarkan pada orang lain hanya dengan alasan belum melaksanakan tidak kita ajarkan, setan bertepuk tangan dua kali. Dua kali tepuk tangan. Kalau mengajarkan kemudian tidak dilaksanakan, sekali tepuk tangannya. Tapi kalau kemudian kita mengetahui tidak mengajarkan, tidak melaksanakan, dua kali tepuk tangannya. Itu makna dari kabura maqta innallaha antaqulu ma la taf'alun. Begitu ditafsirnya seperti itu. Ya. Karena kalau kita harus mengatakan seluruhnya sudah kita lakukan, rada sulit rasanya kan gitu.
Karena boleh jadi yang kita pahamkan pada anak didik kita juga belum lakukan kan. Makanya jangan merokok gitu. Nah, guru saya dulu gitu. Anak-anak merokok tuh nggak sehat. Bari kieu. Nah, itu Bapak Guru, rahimahullah, sudah wafat sekarang orang. Ada kan begitu? Ya, ya. Hadirin sekalian, ya. Banyak saya kira yang masih harus kita lakukan, detil-detil urusan. Sekarang tuh banyak urusan detil-detil yang bermanfaat ya. Mungkin di tahun-tahun dulu kan tepung itu nggak dibahas ya. Saya juga tidak perhatian urusan seperti itu. Bola-bola itu karesep atau dadu. Karesep bola-bola itu luar biasa. Itu bola-bola saya bisa goreng sendiri itu di kantor gubernur dulu. Goreng sendiri. Pokoknya bola-bola versi saya itu hanya 2 isinya, labusium dan wortel, itu isinya. Sarua gitu. Dengan kol. Biasanya murah kan kol gitu kan. Dan jenis sekalian. Ya baru ternyata dokter gizi gak mempan, yang mempan adalah YouTube-nya Ade Rai. Alhamdulillah. Dari mana kan hidayah kapan saja datangnya kan? Dan akibat nonton YouTube Ade Rai tersebut, saya bisa turun 23 kilo dan makin sehat. Naik tangga enak banget gitu kan. Sholat tahajud bangun malam tuh enak, ternyata dalam posisi badan turun, ya kan ini ideal banget belum ya Bu ya? Belum sit pack belum. Ini masih one pack gitu. Ya, tapi sudah luar biasa gitu. Ketika kita berusaha hidup sehat itu dampaknya luar biasa. Ternyata kesehatan badan berdampak pada kesehatan ibadah gitu. Jadi kita tidak hanya membayangkan bahwa kesehatan, yang penting nggak apa-apa, sakit-sakitan juga penting, ibadah justru gara-gara sakit-sakitan ibadah menjadi terganggu. Gitu kan? Saya kira itu hadirin sekalian. Nenek saya umurnya 113 tahun baru wafat gitu. Ternyata salah satu kata kuncinya adalah baca Quran plus makan alap-alapan. Di kamu kan lalap gitu kan. Dia ada yang tepung nggak hobi tepung. Paling hobi itu ulen bikin sendiri. Ulen kan masih beras kan, masih sehat gitu. Tepung terus Amerika dia tepung itu kan impor gitu. Ya, terus nanti kalau kita ada kampanye anti tepung, gimana tepung nggak laku dong? Pedagang mah pasti ganti dagangannya, gitu. Gampang pedagang. Nggak usah pakai memikirkan nanti akan ada persoalan ekonomi gara-gara tepung itu dibeli. Jangan dipikirkan, pedagang mah lebih pintar daripada orang. Ganti dagangan nanti kan, sampai dagangan ganti nanti, ganyo dagangannya ganti nanti. Insyaallah. Hadirin sekalian, kemudian ya harus ada asar pada pendidikan itu harus ada asar pada anak didik kita. Ya memang harus terjadi. Justru pendidikan itu adalah perubahan evolusi. Untuk cinta kebersihan itu kan tidak sekali. Harus ada pengulangan beribu kali supaya anak cinta pendidikan. Disinilah perlu kita melakukan rekayasa sosial. Silakan di satu persatu perilaku apa saja di sekolah alam ini akan dijadikan rekayasa. Kita tidak berhenti mengkampanyekannya, mengulanginya kecuali ketika kita sudah yakin semuanya sudah melakukan dengan pembiasaan, dengan habit, sudah jadi kebiasaan gitu kan. Ternyata negeri yang paling berhasil membuat rekayasa sosial itu adalah Jepang. Coba dilihat hari-hari ini di negeri kita ada persoalan. Baru bukti pinter gitu ya. Itu saya lihat anak-anak SMA sekarang lebih hebat ketika saya SMA. Ketika rapat, ketika berbicara bahasa Inggris sudah curcol gitu kan, curcol gitu, curcol masalah, curhat, nah biasa kan itu. Tapi ternyata kurang sopan pada orang tua. Ada yang hilang berarti kan gitu. Saya pernah ada anak SMP nih di perpisahan, Bapak Ibu Guru, tanpa kalian saya tidak jadi apa-apa. Kalianlah kalian gitu. Kok gampang banget ibu kalian? Memang nggak ada bahasa yang diajarkan untuk orang tua apa? Masa nyebut kalian ke guru gitu kan? Boleh sih, boleh kesaraan, tapi kan rasaan betul sopan gitu nyebutnya. Kalian, masa ke guru kalian mah tinu kolot kanu ngora bilang gitu. Ada yang salah nih pendidikan kita nampaknya. Ada soft skill yang hilang. Ya kan? Bagus sih luar biasa, matematika hebat luar biasa, tapi disuruh masak tuh bisa.
menggoreng telur nggak bisa. Ya kan skill rumah tangga. Semua anak perempuan wajar kalau bisa masak, gitu kan? Itu luar biasa di rumah, sekolah bisa luar biasa. Tapi karena dilayani, sepatu pun diambil si bibi, piring diambil si bibi, rumah piring pun nyuci piring nggak bisa, kan bahaya ini gitu. Ini kan skill harian, kebiasaan yang biasa terjadi gitu. Makanya jangan heran kalau di Jepang itu perilakunya sampai kemana-mana kan. Orang Jepang nonton bola di Qatar bersih habis nonton bola, karena di Jepang itu tidak biasa lihat yang kotor-kotor. Coba di Jepang lihat di trotoar bersih banget gitu. Trotoar enak dipakai tidur. Tokyo dia ke Tokyo, udah ke Tokyo belum? Coba ke Tokyo sekali-kali untuk melihat bagaimana rekayasa saya berhasil dalam urusan kebersihan gitu. Toilet terbersih di dunia di Jepang adanya. Semua toilet bersih luar biasa. China hanut, gimana gitu kan? Kalau kita cebok itu hanut China gitu ya. Mau anget boleh, angetnya ditambah boleh. Apa namanya, semprotannya dikeraskan, dikecil boleh. Udah luar biasa. Sampai di terminal bis, terminal di stasiun luar biasa. Toilet itu bersih banget di Jepang. Di Eropa, ya kalau Eropa paling hebat ya kira-kira Jepang apa Jerman yang paling hebat. Ya kalau Perancis gini salah jorok saya tik. Perancis lebih jorok lagi. Ya untuk kategori Perancis itu Perancis, Spanyol, kalau direkam nih kategori Perancis bahaya. Iya. Saya pernah keliling backpackeran tahun 2018 setelah jadi gubernur. Saya backpackeran tuh keliling Eropa 15 hari. Terkunjungnya 11 negara selama 15 hari itu kan. Sehingga ketahuan bedanya Spanyol dengan Italia, dengan Belanda, dengan Swiss. Wah ternyata yang paling bersih adalah Swiss dan Jerman paling bersih gitu. Ya, Perancis pada urakan sedikit, Portugal komo. Ya, Spanyol rada belum. Hampir mirip Indonesia lah, pada jarak. Itu artinya sekali. Jadi ketahuan kan bagaimana kebiasaan antar negeri. Makanya kata Allah, siru fil ardi, jalan-jalan kamu di muka bumi. Supaya ketahuan seperti apa muka bumi itu. Makanya jalan-jalannya ya bisa jalan-jalan di Bandung gitu kan, keluar kota, sekali-kali ya ke Eropa gitu. Sekali-kali ke Jepang begitu. Makanya ngumpul-ngumpul uang untuk menambah keimanan lewat jalan-jalan, karena jalan-jalan itu diberikan oleh Allah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jalan-jalanlah kamu di muka bumi, lihat bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Kita hadirin sekalian. Jadi gitu ya. Jadi saya kira pasti sekolah alam dengan guru-guru yang lebih punya kesamaan pikiran, kesamaan visi ya, dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain lah, termasuk sekolah negeri, lebih memungkinkan membuat asar yang baik, pengaruh yang baik pada anak didik. Tinggal direkayasa apa yang ingin kita munculkan. Ya, bisa dirinci kan akhlak itu banyak jenisnya. Yang mungkin yang paling pokok adalah buang sampah pada tempatnya dan bersih gitu. Dan saya tentu cerita Jepang bukan hanya Jepang di sini, Jepang di Indonesia pun gitu. Ada pabrik Pocari Sweat di Cibadak, ya di Cicurug. Kalau kita masuk tuh, ternyata harus buka sepatu. Dan kalau kita sholat, nggak usah pakai sajadah, harus bersih. Gitu. Ya, kita masuk ke pabrik Epson, di mana Epson di Bekasi ya. Juga sama, ternyata kalau mau sholat nggak perlu pakai buka sepatu. Termasuk garmen milik Jepang, ada garmen di Bekasi untuk pakaian-pakaian ke Jepang. Ternyata luar biasa. Kita mau sholat nggak usah pakai saja, langsung aja mencari kiblat. Saking punya perilaku bersih. Itu ternyata saya pernah punya pengalaman video bagaimana orang Jepang mengajarkan kebersihan semenjak TK gitu kan. Terus itu jadi perilaku, jadi habit mereka. Dengan demikian, ya karena jadi habit, jadi kebiasaan mereka, jadi karakter mereka, dimanapun mereka berada, cinta kebersihan. Gitu. Nah, kira-kira kita mau bikin habit apa lagi? Gitu. Cinta kebersihan sudah. Karena di Indonesia, kata Agim, di Indonesia itu tidak berhasil pendidikan selama 12 tahun di SD, SMP, SMA, tidak berhasil menjadikan orang Indonesia buang sampah pada tempatnya. Coba kalau ada para sarjana nih, pegawai Pemprov lah katakanlah gitu,
zaman saya gitu, kumpul gitu, makan-makan, kotor balik nanti gitu. Sampah habis makan itu, padahal yang makan itu kan bapak-bapak para sarjana kan, ada sarjana kampus A, kampus B, saya mesti nyebut kampusnya gitu sih. Ternyata belum bisa membuat habit untuk hidup bersih, untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk tidak bersampah, kita sampah sendirilah katakannya. Ini kan luar biasa. Saya kira banyak hal yang menjadi athar yang harusnya dipembiasaan, apalagi nilai-nilai Islam sangat luar biasa. Saya kira yang 7 tadi, yang 7 langkah tadi, bagus kalau menjadi satuan-satuan karakter yang secara berkala dan secara tegas dibuat rekayasa sosial. Satu dulu, kedua, ketiga, baru berarti setelah melaksanakan seluruhnya. Sehingga nanti kelihatan anak sekolah alam, oh lain karakternya gitu. Ya seperti anak sekolah apa namanya Nusantara itu yang di Magelang, Nusantara. Ada katanya di sebuah kampus ada anak berani gitu, berani berbicara tapi sopan. Kemudian berani ngaku kesalahan juga, saya yang salah pak. Para mahasiswa yang lain nggak ada yang berani begitu. Saya salah pak, saya tanggung jawab pak. Kemudian kalau berbicara berani gitu kan karena ya mungkin cara militer gitu ya. Nanti ketika dilihat dari mana nih Taruna Nusantara, ternyata ada karakter yang beda di Taruna Nusantara gitu. Ya silahkan, tentu kita bisa membuat karakter-karakter yang kita rencanakan, tapi dalam urusan kebersihan semua ketemu kan, semua ketemu di mana-mana harus ada gitu. Mungkin ya ketegasan ala tentara ya tidak harus lah gitu ya, biar itu milik Taruna Nusantara, tapi ketegasan di sini ketegasan yang ya berbasis alam atau bagaimana gitu. Atau karena cinta alam saja, sebagaimana apa namanya karakter atau sekolah ini namanya sekolah alam, saya kira sangat bagus banget karena hari-hari ini ternyata banyak orang terdidik, ternyata mereka yang merekayasa kerusakan alam, luar biasa ya, dan ini sangat mengkhawatirkan. Saya dulu waktu di gubernuran pernah S2 di, kan saya sedang jadi gubernur S2 di IPB kan, pernah dapat 2 SKS pelajaran pertambangan. 2 SKS. Ternyata teori pertambangan itu adalah teori kesinambungan. Itu asal usulnya. Tapi dilanggar di semua tempat di negeri ini. Begitu. Jadi kalau ada kawasan pertanian, di bawahnya ada tambang. Ya, dikalkulasi. Tambangnya menguntungkan atau tidak? Kalau menguntungkan, tentu langkahnya adalah diambil, ada proses penambangan untuk dimanfaatkan tambangnya, logamnya. Tapi ternyata karena asalnya lahan pertanian, maka selesai penambangan harus jadi lahan pertanian kembali seperti sedia kala. Tambang 30 tahun selesai, pertanian everlasting nilai kiamat. Sehingga apapun teori matematikanya, kalau tambang dikalkulasi untuk mana tambang dengan pertanian, untung pertanian. Karena ini bisa diperbarui sampai hari kiamat, sementara tambang hanya 30 tahun. Kalaupun ternyata keputusan dimanfaatkan tambangnya, nanti setelah selesai tambang dimanfaatkan lagi untuk jadi pertanian, sehingga tambang yang baik adalah mengembalikan bekas tambang jadi pertanian kembali. Itu teorinya. Clear teorinya di ITB, clear di IPB, clear di Unpad, clear. Wah, disebut kampus sekarang ya. Ya, clear teorinya. Tapi perilakunya tidak clear. Semua melanggar dan semuanya tidak peduli dengan teori tersebut. Gitu ya. Ini sekolah alamnya harusnya. Siapa tahu nanti jadi menteri pertambangan kan urusannya, atau menteri kehutanan. Ketika dari sekolah alam lain ceritanya gitu, kebijakannya lain, kan begitu. Itu atar tuh, atar masa depan. Tapi kalau saya 30 tahun ke depan ketika anak sekolah alam jadi menteri pertambangan kan, atau menteri pertanian gitu. Nah, sekalian ternyata ini langkah-langkahnya nih. Sekaligus mengajarkan pernah yang saya pelajari pernah waktu saat di IPB. Jadi ketika ada sebuah kawasan mau dijadikan tambang, satu langkah pertama, selamatkan flora fauna yang langka yang tidak ada pada tempat yang lain. Wajib diselamatkan. Kalau ada pohon di situ yang ada, tapi nggak ada tempat lain, wajib diselamatkan pohon itu. Plasma nutfahnya perlu diselamatkan. Bibitnya perlu dipindah ke tempat yang lain. Kalau ada fauna, hewan, perlu diselamatkan. Satu itu. Yang kedua, topsoil. Topsoil itu kawasan topsoil itu? Kawasan subur ya. Kawasan suburnya itu perlu dipangkas. Kesuburan itu ke 15 sentian kesuburan itu kan, atau 20 senti. Itulah lahan subur. Bawahnya kan tanah merah. Lahan suburnya 20 sentian.
20 cm terbentuknya puluhan tahun. Yang diambil, dipisahkan, disimpan pada sebuah tempat. Kemudian setelah itu baru ada penggalian. Setelah penggalian, nanti ada pengurukan, ada reklamasi, diuruk lagi. Ketika diuruk lagi nanti si topsoilnya, tanah subuhnya dibangun, ditimpan di atasnya lagi. Nah, flora fauna yang langka ditanam lagi sehingga sekian tahun kemudian, 30 tahun kemudian jadi pertanian lagi. Itulah teori pertambangan. Ternyata itu dilanggar di semua tempat di negeri ini. Ketika saya kemudian menjadi gubernur saat itu, kita adakan dana reklamasi. Karena gini, tahun 2017 pertambangan jadi milik provinsi, asalnya kabupaten. Ternyata kita kebagian cuci piring. So, sudah anjur semuanya oleh kabupaten. Kota nggak ada, kota kabupaten ya. Jadi mereka lah yang menjual konsesi tambang tersebut ke para pemodal. Hancurlah lingkungan kan. Saya di situ waktu itu kan 5 tahun pertambangan itu ada izin yang diperpanjang. Saya bekukan izinnya dari 121 tambang pasir besi di selatan Jawa Barat, 118 dibatalkan saat itu karena pelanggaran-pelanggaran. Tapi dihidupkan lagi ketika pelanggarannya diselesaikan gitu. Gitu ya. Jadi saya kebagian cuci piring, termasuk membatalkan 118 dari 121 izin tambang, plus kemudian ada dana reklamasi, karena reklamasi itu harus ada dananya. Akhir tambang, dana tersebut digunakan untuk mereklamasi lagi, menguruk lagi. Dan ternyata satu pun di antara 121 itu tidak ada yang punya dana reklamasi. Padahal itu wajib menurut undang-undang. Demikian saya kira, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah zuhur, terima kasih Ustadz atas waktunya, dan mungkin kita tutup langsung. Mohon izin untuk memimpin doa Ustadz untuk menutup ini, langsung dari Ustadz agar lebih lagi. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ya Rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Ya Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ya Rabbana lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.